Ayo kita bersama-sama rapatkan jajaran kita. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum manusia yang akan menghancurkan Indonesia ini. Setuju? Setuju? Buktikan kalau kita setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu waskuru nikmatallahi alaikum. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam suatu melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, baru saja kita mendengar ya ceramahnya Habib Lutfi bin Yahya yang mengatakan di situ dia mengimbau untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau kita semua ini setuju, kata beliau, buktikan. Jadi kalau kita betul-betul setuju, kita membuktikan, bukan sekedar ucapan setuju saja, tapi bukti. Apa yang perlu kita bukti? Tentu mempunyai langkah-langkahnya, ya, kita miliki. Kita semuanya sudah setuju bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang penting bagi kita, caranya kita harus mencintai bangsa dan tanah air kita ini. Apabila kita sudah mencintai tanah air kita ini, bangsa ini, maka tanamlah rasa persatuannya tersebut. Yang berikut, sudah cinta, apalagi? Harus kita membuktikan, kita tanamkan juga rasa persaudaraan berbangsa dan bertanah air. Kalau kita sudah merasa persaudaraan yang kuat, yang kokoh, begitu akan timbullah rasa kita di dalam dengan saudara kita ini, rasa senasib dan sepenanggung. Jadi kita menganggap itu semua negara kita ini, negara yang besar ini, kita anggap saudara kita semua. Kalau kita sudah merasa persaudaraan, timbullah nanti rasa senasib dan sepenanggung. Itu yang paling tinggi. Kalau sudah kita merasa senasib dan sepenanggung, tak akan ada lagi yang sifatnya bikin kekacauan, bikin menghujat orang, dan bikin yang lain-lainnya. Kenapa? Karena kita merasa cinta dengan saudara kita, karena kita merasa bersaudara, kita merasa senasib dan sepenanggung. Jadi kata Nabi, kalau orang sudah merasa bersaudara itu, dicubit saja paha kiri, paha kanan juga merasa sakit. Jadi kalau kita melihat saudara kita bersedih, kita juga merasa bersedih. Kalau melihat saudara kita susah, kita juga merasa susah. Kenapa? Kita merasa senasib dan sepenanggung. Nah, ini yang ikatan yang paling kuat yang dikatakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu. Itu penting tertanam dalam diri kita masing-masing. Ya, rasa cinta. Saya juga heran, mantap juga. Saya juga dahulunya waktu saya berumur 10 tahun, itu tahun 70, saya masih ingat. Kalau orang-orang Melayu itu bahasanya sangat santun sekali. Ya, sangat santun. Kalau dia bertemu dengan kawan-kawannya, dia tidak pernah mengatakan itu orang Jawa, tidak pernah. Itu orang Sunda, tak pernah. Itu orang orang Batak, tak pernah. Dia bilang dengan enak suaranya. Waktu dia bertemu saya lihat kalau dia mengenal diri itu, ini orang kita Jawa. Lagi yang satu ini orang kita Sunda. Ini orang kita Bugis. Ini orang kita Batak. Perkataan dia saja menyamankan kita.
rasa persatuan sangat, rasa persaudaraan sangat tinggi. Baru ngomong saja, apalagi praktek. Ya, beliau mereka itu saja orang Melayu itu kalau istilah orang kita keraton apa? Dahar boten dahar ingkang wikatos sedaya kita ngumpul. Dia sifatnya makan tak makan gitulah. Yang penting berhimpun kalau dia berhimpun dia kalau kita ngumpul kan. Gitu. Makan tak makan yang penting kita ngumpul katanya. Itulah orang Melayu, kuat persatuannya, persaudaraannya. Jadi di sini kita menanam rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kita merasa kalau saudara kita lapar, kita juga merasa lapar rasanya. Kalau kita bahagia, kalau dapat saudara kita juga bahagia. Gitu namanya senasib dan semenanggung. Maka istilahnya kata kita sebut tadi, dahar boten dahar ingkang wigatos sedaya kita ngumpul. Makan tak makan yang penting kita ngumpul. Maksudnya apa? Makan tak makan yang penting ngumpul. Maksud rasa persaudaraan itu yang sangat melengket dalam diri kita, ya, yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah saya ngomong demikian, ada juga yang mengatakan itu orang zaman dahulu. Orang zaman dulu, zaman sekarang tak ada. Sekarang kadang orang apa? Kalau orang kaya aja tak suka sama orang miskin. Orang miskin merasa minder kalau ketemu orang kaya, walaupun itu saudara kandung dia. Katanya, sifat yang seperti itulah yang perlu kita hilangkan di sini ya. Jadi apa kata Habib Lutfi tadi? Ini Habib Lutfi tadi apa? Kalau kita setuju buktikan. Buktinya bagaimana? Praktek nyata. Ya. Kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam bahasa apa biasanya kita sebut merealisasi dari apa yang kata Habib Lutfi tadi. Kita realisasi dalam kehidupan kita. Inilah bukti saya katakan. Kita tanamkan rasa berbangsa dan bertanah air, itu rasa kekeluargaan, rasa senasib dan semenanggung. Kalau ini sudah kita praktekkan, insya Allah negeri kita ini aman dan damai. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.